Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, selamat berhari Minggu. Hari ini untuk yang di Hong Kong mungkin sedang libur. Kalau mungkin yang di negara lain ada yang tidak libur, ataupun yang di Hong Kong juga tidak libur, tidak masalah. Baik, kali ini saya membahas tentang logika falasi ya. Yang dimana itu tadi melihat video yang saya share ya, itu adalah cara beliau untuk dinamakan memutarbalikkan fakta. Jadi dia sedang ingin mencuci otak kalian dan dia sedang ingin tetap menjadi perhatian publik dan mengkontrol publik untuk tetap percaya sama dia, bahwa dia sedang berbuat baik. Semua orang dari kita, Mbak, ya, Anda, aku, kabeh, tidak ada yang sempurna. Ada sisi tidak baik, ada sisi baik. Jadi kita punya tangan itu kan dua nih ya, satu kiri, satu kanan. Kita pasti punya. Jadi ada negatif, ada positif. Tetapi bukan berarti Anda ada positifnya terus menutupi kesalahan. Ini tidak bisa. Jadi jangan terpaku pada ini ya. Seperti halnya contoh. Tak kasih contoh, nggak usah yang panjang kali lebar ya. Kontreng, kalian kenal kontreng mungkin dari tulisan-tulisan kontreng. Kalian kenal kontreng dari cara kontreng menyampaikan, ya kan? Selama ini sejak 2016 berapa banyak info yang ditulis? Sudah berapa banyak info yang ditulis? Satu hari berapa kali share tentang kontrak kerja, tentang hak-hak kalian, ya kan? Tetapi begitu saya share, 1 menit berikutnya komen pertama pasti bertanya. Ya kan? Kenapa demikian? Nah, di saat kalian bertanya, saya suruh baca, kalian tidak mau. Nah, di situ di saat jawaban saya adalah, Mbak, baca. Kalian akan menyatakan kontreng itu sombong. Ya. Nah, ini adalah contoh. Kontreng itu sombong. Dia merasa lebih senior, menyuruh juniornya untuk membaca, padahal tidak ada. Dan sebenarnya hal itu saya berhak. Nah, saya punya hak menyampaikan baca karena sudah saya tulis. Akan berbeda apa yang dilakukan Miss Yuni sama anaknya, ya. Nah, catat. Miss Yuni sebagai konten kreator, menyatakan sebagai vlogger, konten kreator, sekaligus kemarin menjadi ambasador di BP2MI yang mana diangkat oleh Pak Benny sendiri karena mengakomodir beliau saat di Hong Kong. Jadi ini aku pahamkan ya. Pak Benny datang ke Hong Kong menyatakan sebagai Benny Ramdhani, tidak sebagai ketua BP2MI. Kemudian diakomodir oleh Miss Yuni yang saat itu konten kreator dan juga vlogger. Catat. Ya. Kemudian selanjutnya dalam hubungan ini antara Pak Benny sama Miss Yuni, ini namanya mutual need, mutual simbiosis, benefit. Yang artinya Pak Benny membutuhkan Miss Yuni sebagai exposure atau promotor untuk meraih kepercayaan publik yang mana Miss Yuni sudah mendapatkan follower ribuan orang, ya, ribuan orang untuk kepentingannya, untuk pekerjaan dia sebagai konten kreator. Sementara Pak Benny membutuhkan itu, membutuhkan kalian semuanya yang di dunia maya untuk mendukung posisi dia. Artinya apa? Untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan PMI. Ya, dipahami. Miss Yuni dan Pak Benny kolaborasi bukan untuk kepentingan PMI, tapi kepentingan bisnis Miss Yuni untuk mendapatkan kemudahan di dalam menembus beberapa prosedur. Untuk mendirikan PT, ya kan?
untuk mendapatkan kemudahan anaknya bisa memproses yang overseas, yang nyatanya seharusnya dia tidak boleh memproses overseas. Untuk mendapatkan kemudahan koneksi dengan agen-agen lainnya yang berizin karena dia merasa dekat dengan ketua BP2MI. Jadi ini untuk benefitnya dia, bukan benefit PMI. Ya, catat. Kemudian, untuk masalah kasusnya Lina, jangan terpaku pada Linanya. Lina salah, semua orang pernah salah. Benar, karena tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah salah. Tetapi bukan masalah kesalahan Lina atau kesalahan Miss Yuni. Tetapi yang saya bahas, yang saya soroti adalah prosedur, tatanan, aturan. Aturan sudah ada, jangan selalu diobrak-abrik, jangan selalu karena dia seorang konten kreator, punya follower banyak, dipercaya oleh pejabat, terus dia boleh berhak berbuat seenaknya. Ini loh Mbak yang saya poinkan. Ya, jadi bukan masalah siapa Lina, mong siji tok Lina, ingat. Sebenarnya apa yang terjadi pada Lina, ini sudah terjadi kepada kebanyakan PMI kita, namun dulu belum ada media sosial. Jangan salah, di Singapura dulu pernah ada satu kasus ya, PMI dipukul sama agennya, itu ada Mbak, cuman tidak seperti sekarang adanya media sosial. Karena kejadian itu saat itu aku masih di Singapura. Tapi agennya langsung ditindak. Kalau di Singapura, agen melakukan tindakan kriminal ataupun menyalahi prosedur satu saja, agen disidang. Dan langsung under probation. Poinnya langsung dicopot sama MOM. Itu Singapura. Berbeda dengan Hong Kong, Mbak. Hong Kong, agensi lisensinya dicabut ataupun di warning, tapi dia masih berlanjut. Kalaupun iya dia ganti nama karena untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang ada itu agen di Hong Kong. Sama halnya dengan kemarin agen Sunday dicabut tetapi dia ganti nama, itu di Hong Kong. Berbeda dengan Singapura. Singapura agen berbuat kesalahan untuk melanggar prosedur satu saja poinnya, mereka langsung disidang dan mereka under probation. Itu Singapura. Ya, aturan negara memang tidak sama. Sama, beruntung Miss Yuni sosial harassmentnya terjadi di Hong Kong. Kalau dia terjadi kemarin live streamingnya di Singapura, polisi naik itu nggak boleh di Singapura. Nah, ini saya jelaskan ya. Gak percaya, tanya sama Umi. Ya, jadi di sini poinnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan PT, agen, PMI itu adalah urusannya mutual agreement. Urusannya adalah mutual need. Jadi podo butuhe. Aku tidak pernah menentang adanya PT, agensi, maupun adanya percaloan. Wan sekja, sama ya. Dari dulu, masalah teman-teman, kenapa saya juga merangkul sebagian dari agensi? Tujuan saya agensi ini biar juga tahu peraturan. Kalian harus win-win solution. Jadi saling menguntungkan. PMI juga cari majikan di tempatmu. Kamu juga harus menjadi mediator yang baik. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Nah, sementara apa yang terjadi di dalam kasus ini, Miss Yuni ini merasa dirinya sudah mencarikan majikan si Lina, ya. Bahkan dia menyatakan, aku sing salah, aku memaksa dia. Tidak ada yang memaksa orang. Tapi Anda persuasif dengan sendirinya, memberikan iklan yang enak, jadi orang tertarik, membuat dia tertarik, ya kan? Akhirnya ikut kamu. Ya kan? Di situ namanya love bombing, di mana kamu menarik perhatian orang biar suka sama kamu. Setelah itu kamu genggam, kamu cengkeram, di situ dia harus mengikuti apa maumu.
Jadi dia nggak bisa opsi bilang tidak karena merasa hutang budi. Apa yang terjadi pada Lina kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa Miss Yuni bilang bahwa aku yang mencarikan majikan, aku yang memaksa, aku yang salah. Tidak, itu hanya untuk twisting fact. Itu untuk membodohi publik agar publik percaya bahwa dia sudah mengakui kesalahan tapi sebenarnya dia melempar kesalahan kepada netizen yang masih menyalahkan dia. Ya, bisa ya dipahami di sini. Nah, sementara kenapa sih Kontreng sampai hari ini masih membahasnya? Kan kasus sudah ditutup. Hello, kasus boleh ditutup, isu tidak akan ditutup. Karena kenapa? Apa yang dilakukan Miss Yuni sebenarnya adalah awal dari apa yang terjadi di kasus sebelumnya. Kartika Puspitasari, Erwiana, dan Anis adalah yang paling disorot media, ya. Itu terjadi ya di awalnya karena orang-orang seperti Miss Yuni. Majikan seperti Miss Yuni, Yao cintai saya. 因為佢有錢係用錢解決個問題，唔係所有啲係用錢解決個問題㗎。Tidak semua masalah selesai dengan uang. Tidak semua masalah selesai dengan power. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh diselesaikan seperti itu. Apalagi urusan bisnis dan partner. Sementara majikan, agen, pekerja, PT itu adalah urusan bisnis dan partner dan klien. Di mana di situ harus diciptakan hubungan yang sehat, saling menguntungkan. Jadi bukan hubungan yang aku paling berkuasa. Lah ya ora gelem. Setiap dari kita tidak ada yang mau dikontrol. Setiap dari kita tidak mau yang diperbudak, itu manusiawi. Setiap dari kita marah, setiap dari kita berbuat salah, itu manusiawi, Mbak. Tapi yang paling penting kita itu menyadari kesalahan kita belajar dari kesalahan kita, kemudian memperbaiki. Yang menjadi masalah saat ini, dia tidak sedang mengkoreksi dirinya dan mempelajari kesalahannya, tapi dia terus-terusan untuk membuat pernyataan dan bersikap bahwa dia benar. Itu yang terjadi saat ini ya. Jadi jangan terbawa di sini ya. Terus saya tidak mempermasalahkan dia menerima curhatan, dikontenkan dengan vulgarnya, kemudian dijadikan untuk mata pencarian, itu urusan beliau. Kita nggak usah ngomongin yang itu ya. Ya. Bisa dipahami, kita nggak usah ngomongin yang itu. Masalah dia jadi konten kreator, kemudian dia mencari uang dari situ, teman-teman menelpon dia. Justru saya berterima kasih. Karena dengan adanya platform dia, beban saya terkurangi. Jadi 3 tahun ini beban saya terkurangi. Saya tidak perlu merespon hal-hal yang tidak penting. Saya tidak perlu lagi menerima telepon hal-hal yang isinya Mbak Kontreng, aku cuman mau curhat. Ya, bisa dipahami. Jadi kita tetap ada kok sisi baiknya dari Miss Yuni. Ya, sisi baiknya dari Miss Yuni, dia mendapatkan uang dari konten anak-anak yang mau curhat sama dia, dan kita sebagai konselor, beban kita terkurangi. Karena konselor hanya fokus pada solusi dan masalah, tidak fokus pada orang yang bertele-tele dan menghabiskan waktu. Itu konselor ya. Terus di sini lagi saya tambahin. Saat ini dia sedang akan terus-terusan mengontrol publik atau mengontrol media sosial ya, untuk memberikan ruang bagi dia untuk kembali memflashback apa yang sudah dia lakukan. Contoh, donasi untuk yang meninggal. Halo, donasi untuk yang meninggal dia sendiri yang memobilisasi. Tidak ada yang minta, dia sendiri yang memobilisasi loh ya. Nah, dia sendiri yang memobilisasi, tidak ada yang meminta. Tidak ada yang meminta. Padahal yang di Mako itu kemarin meninggal itu diurus oleh salah satu organisasi TKI Peduli. Nah, terus
aturan di Makau tidak ada di dalam kontrak kerja bahwa asuransi harus memulangkan jenazah, ini tidak ada. Jadi memang saya sampai searching kemana-mana, tidak satu pun di situ satu kewajiban majikan memulangkan jenazah. Jadi asuransi hanya mengcover loss, dalam artian mengcover kehilangannya, dan itu sebesaran 20.000. Jadi tidak ada mewajib memulangkan reparatasi, itu tidak ada memang. Berbeda dengan Hong Kong. Hong Kong di dalam kontrak kerja kita, semua terkait PRT atau pekerja migran atau FDH, yang saya fokuskan sektor formal, informal ya di sini, sektor rumah tangga ya. Kalau yang di Hong Kong itu kewajiban majikan memulangkan jenazah melalui asuransi jika ada asuransi. Bahkan apapun barang milik dari pekerja wajib dipulangkan, wajib dikirimkan, diserahkan kepada ahli warisnya. Itu ada di kontrak kerja kita. Kontrak kerja nomor berapa? Halaman 2 nomor 14. Bacaan mana kontrak kerjamu? Nomor 2, halaman 2 nomor 14. 13 dan 14 di situ adalah jika terjadi sesuatu kepada PRT di Hong Kong. Jika meninggal, maka majikan wajib mengirim balik semua barang milik PRT-nya ke negara asal atau ke ahli warisnya. Kalau tidak, harus menghubungi konsulat, dan konsulat yang menghubungi keluarganya beserta agennya wajib menyelesaikan secara administratif. Ini kewajiban. Ini kewajiban. Ya. Jadi bukan karena dia sedang berbuat baik, tapi ini kewajiban, Rek. Kewajibannya agen. Posisinya agen itu sebagai administrator majikan dan pekerja jika meninggal dan terjadi meninggal entah sakit entah kecelakaan kerja, itu kewajiban majikan dan asuransi ya. Terus di sini lagi jangan dikait-kaitkan dengan itu, nggak ada hubungannya ya. Terus dia menyatakan yang mau nikah itu, yang mau nikah apa siapa itu Mbak Kontreng, dia kan juga dibantu sama Miss Yuni. Dia datang, lah kan dia datang ke Miss Yuni. Apa kita bisa melarang dia untuk tidak datang ke Miss Yuni? Tidak ada, Mbak. Jadi tidak ada siapapun melarang orang untuk tidak datang ke Miss Yuni minta bantuan. Tidak ada. Kita hanya menyarankan, Mbak, di Hong Kong itu ada konsulat, ada labor department, ada polisi, ada juga teman-teman organisasi. Kamu memilih YouTuber, ya itu hak kamu. Gitu loh. Itu hak kamu. Tetapi resikonya kalau Anda memilih YouTuber, satu, semua masalahmu akan menjadi konten. Yang kedua, benefitmu tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, solusi tidak dapat, tapi kamu viral. Belum lagi komen yang tidak mendukung dan yang mendukung. Karena tidak semua orang itu suka sama kita. Lah mbok aku pun ya pasti ada di luar sana yang tidak suka sama saya. Ya kan? Sama. Jadi kita fokusnya seperti itu. Dari kemarin saya sudah bilang bahwa tidak ada hak siapapun melarang kalian untuk tidak mencari dan meminta bantuan kepada Miss Yuni. Tetapi jangan terus kalian karena dia membantu Anda, segelintir saja kalian memukul rata semua PMI wajib meminta bantuan Miss Yuni. No. Ini namanya star syndrome. Ini namanya heroic syndrome. Dia merasa dibutuhkan banyak orang. Dia merasa orang lain akan mati tanpa dia. Nggak. Kalian tetap hidup tanpa siapapun. Karena kalian mampu untuk diri kalian sendiri. Kalian itu nggak butuh siapapun. Kalian hanya butuh kalian sendiri untuk belajar, untuk tahu, dan peduli pada dirimu sendiri, Mbak. Jadi jangan terpengaruhi ini. Oh, nek reneng Miss Yuni aku mati. Hello. No.
Nek Miss Yuni gak ada yang membantu. Enggak. Ada konsulat pun ya nggak membantu kalau kamu nggak bergerak. Ada polisi pun ya nggak akan membantu kalau kamu nggak melapor. Sama. Kemarin kalau si Lina ini sudah tahu peraturan, di saat dia di bandara, dia pegang HP, dia bisa telepon siapapun. Masalahnya kan HP disita. Ya toh? Jadi jangan terbawa di sini. Terus dia sekarang akan terus-terusan membuat video lanjutan dengan berbeda topik, tapi dia akan membawa-bawa ini mengkait-kaitkan. Tapi tidak ada kaitannya ya. Jadi jangan nanti terus kalian bilang bahwa dia loh sudah membantu banyak orang. Nggak ada hubungannya mbak ya. Nggak ada hubungannya. Jadi di saat kayak kasusnya Kartika yang dahulu tahun 2012 Erwiana, kemudian disusul Erwiana dan Anis. Sekarang saya kasih tahu, anjingnya menggonggong, pembantunya tangannya ditarik, dipotong jarinya, yang salah siapa? Majikannya apa pembantunya apa anjingnya? Bisa nggak kalian pakai logika untuk berpikir? Nggak ada yang salah sebenarnya. Anjing menggonggong ya urusan anjingnya. Majikan keberbekan anjingnya, kenapa tangannya pembantunya yang dipotong? Ini terjadi karena apa? Karena mentalnya sudah dimatikan lebih dulu seperti yang dilakukan oleh Miss Yuni kepada Lina. Contoh, kowe urung sugih nduk, kowe iki sapa? Kowe ora duwe hak bicara, kowe iki manut to? No, kamu boleh menyatakan tidak. Kamu boleh menyatakan tidak. Kamu berhak menyatakan tidak pada sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Kamu berhak bahkan wajib menyatakan tidak pada sesuatu yang kamu tidak suka. Terlepas outcome-nya orangnya marah, membenci kamu, tidak suka sama kamu, itu dua hal yang berbeda. Yang prinsipal adalah setiap dari PMI, setiap dari orang, setiap dari kita punya hak berkata tidak. Ya, punya hak menolak. Lah, kalau sampai apa yang kalian saat ini katakan yang dilakukan Miss Yuni benar sebagai tindakan preventif, artinya kalian juga menyetujui jika majikan melakukan itu pada pekerjanya, yang mana enak ngomong sampai daleman kamu pun dikontrol. Kamu nggak punya ruang untuk dirimu sendiri. Kembali lagi ke perbudakan. Ini yang saya soroti. Terus, kenapa kok Faisal Soh mengundurkan diri? Kenapa Faisal Soh menghentikan? Kalian lupa. Kalian lupa siapa Faisal? Faisal, kalian sering cap dia hanya konten kreator. Dia hanya seorang penjual omongan. Lah dia mundur itu hak dia, Mbak. Kalian juga sering bicara, Faisal nggak tahu peraturan Hong Kong. Terus kalian meminta Faisal berjuang. Kalian yang tahu peraturan, kalian yang berada di Hong Kong, mulut kalian saja masih bisa bilang seperti itu. Tapi kalian tidak sanggup menekan KJRI untuk bertindak, artinya sama saja bohong. Kenapa? Yang di Hong Kong seharusnya kalian PMI dan aktivis dan NGO bersatu menyoroti apa perilaku yang dilakukan di mana diktatornya ini oleh seorang oknum yang notabene statusnya masih WNI dan KJRI berhak memanggil dia, bahkan wajib untuk memperingatkan dia secara langsung. Apakah itu dilakukan? Saya nggak tahu dilakukan atau tidak. Terus kalau dibilang, oh Mbak Kontreng, KJRI itu tidak bisa dikarenakan kalau kita diekspos ke publik berarti kita menggunakan abuse power. No, itu bukan abuse power. Tetapi itu adalah satu ketegasan dari pemerintah atau lembaga untuk mendisiplinkan warganya bahwa ada hal-hal tertentu, hukum peraturan yang wajib dia patuhi. Begitu juga dengan BP2MI. BP2MI atau Pak Beni sendiri berkewajiban memberikan SP
Tetapi secara substansif, Pak Beni sudah melakukan suspended kepada PT selama 3 bulan. Tidak ada yang salah, karena itu tugas beliau menjadi ketua badan. Tetapi tugas beliau sebagai seorang teman dekat Miss Yuni, dia tidak mengambil sikap. Sudahkah dia menegur Miss Yuni? Dengan alasan, oh dia sudah di kick out dari BP2MI. Emang dia sejak kapan jadi anggota BP2MI? Miss Yuni tidak pernah diangkat menjadi anggota BP2MI ya. Tapi Miss Yuni diundang oleh BP2MI dalam acara HMI di tahun lalu, 2023 Desember, yang saya juga dapat undangan tapi saya tolak. Ya, bukan berarti Kontreng nggak diundang. Kontreng diundang tapi Kontreng menolak. Sekali lagi, Kontreng menolak. Dan siapapun yang sudah diundang BP2MI, mereka dinobatkan menjadi pegiat PMI. Ya, pegiat PMI ada grupnya. Di situ ada grupnya. Dan di dalam grup itu termasuk Faisal Soh. Tapi Kontreng nggak ada karena memang Kontreng bukan. Ya. Jadi jangan pernah ngomong, oh Kontreng beraninya hanya di media sosial. Kontreng kalau dipanggil tidak mau, karena nggak ada gunanya bagi saya. Saya nggak butuh Anda memanggil saya nggak butuh Anda berpose sama saya. Yang saya butuhkan adalah tindakan Anda secara tegas untuk mengambil sikap masalah perampasan hak bicara, hak berjuang, hak untuk merubah nasib. Saya nggak bicara yang lainnya. Bukan masalah siapa Lina, bukan masalah Linanya. Ini masalah hak sebagai CPMI-nya. Ya. Jadi bukan. Kalau teman-teman masih terbawa arus dengan apa yang disampaikan Miss Yuni, otak kalian sudah dicuci dan membenarkan apa yang dia lakukan, sama halnya kalian membuka kembali luka lama, akan muncullah Erwiana kedua, akan muncullah Kartika yang kedua, akan muncullah Anis yang kedua. Karena apa? Karena membolehkan kalian memberikan akses kepada pihak manapun untuk mengintimidasi, mengeksploitasi, membolehkan untuk dengan sesuka dia. You deserve it. No. Everyone deserve to be treated the way you are be treated. Siapapun berhak diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan sesukanya. Ya. Kenapa tidak ditutup saja edge-nya? Berbeda. Jadi di sini masalahnya bukan hanya sekedar masalah formalitas, masalah prosedur, tetapi merambah ke double standard. Kenapa saya bilang double standard? Dulu Pak Beni juga sudah pernah saya bikin tulisan, saya menulis ke RI1 bahwa beliau double standard. Beliau power abuse. Karena apa? Beliau live di tempatnya Miss Yuni, menelpon orang bandara menyatakan bahwa saya sedang di Hong Kong. Dan itu anak-anak yang mau mendaftar IMEI seharusnya mereka tidak boleh. Tolonglah, ini kan saya ketua BP2MI. Ini nggak boleh. Terus dia ngomong bahwa keputusan presiden dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana orang sudah menyalahgunakan jabatannya. Tetapi di saat dia datang di Hong Kong, sampai di Hong Kong, beliau menyatakan bukan sebagai ketua BP2MI, namun pakaiannya memakai seragam BP2MI. Terus kemarin di Indonesia membawa Miss Yuni memberikan VVIP, menyatakan dia ambasador mantan dari PMI. Ini melukai, menciderai. Menciderainya bukan masalah Kontreng iri nggak diundang, bukan masalah Kontreng nggak mendapat VVIP. Ini menciderai para aktivis yang mau mendidik publik untuk tahu, untuk paham akan dirinya dan kebutuhannya dan peraturan, tapi dirusak oleh satu orang yang atas nama YouTuber dan vlogger. Bisa dipahami. Jadi kenapa saya tetap membahas? Kalian mau bilang, wes lah mbak gak usah dibahas, kasus ditutup. Anda boleh menyatakan kasus ditutup. Lina berhak kasus menutup kasus, tapi tidak dengan isunya.
Isu akan tetap saya bahas karena isu ini akan tetap berlanjut ke depannya. Kalau tidak dibahas, orang akan lupa dan Yuni akan tetap melakukan hal yang sama, akan muncul Yuni-Yuni berikutnya. Akan muncul Yuni-Yuni berikutnya kalau kamu tidak membahasnya. Kalau kalian melupakan isu-isu itu, akan muncul juga majikan-majikan seperti dia. Dan perlu saya ingatkan lagi, ada satu lagi. Majikan menelpon dia, seorang majikan Indonesia, berbahasa Indonesia, dikontenkan, komplain pembantunya tidak bisa mencuci sepatu, kenapa mencuci sepatu, dimasukkan di mesin cuci. Katanya sudah 11 tahun di Hong Kong. Ini kan sangat lucu, Rek. Sama-sama orang Indonesianya, masalahnya di dalam rumah majikan sama pekerja, kenapa laporan ke Miss Yuni dan agennya terus dikontenkan? Apa kalian mau seperti itu? Jadi, Lina ini nanti seandainya tetap diterima dan bekerja di majikan yang dia carikan, Miss Yuni akan tetap menjadi center kontrolnya. Jadi Miss Yuni akan tetap menjadi center kontrolnya. Lina, apa yang terjadi pada rumah majikan yang terjadi dengan Lina akan dijadikan bahan kontennya dia. Siapa yang kasihan? Ya Lina. Lina akan dihujat sekian banyak followernya. Lina akan dihujat oleh sekian banyak orang. Kalau kalian tahu, Kartika dulu dihujat sekian banyak orang, dinyatakan goblok, bodoh, kenapa nggak lari, dan lain sebagainya. Kalian tahu kisahnya Kartika. Kartika itu mental fisiknya dicecar. Dia dibiarkan overstay, dia tidak digaji. Karena apa? Karena dibilang bahwa kamu itu sudah kubeli, aku berhak bayar kamu, aku berhak melakukan apapun untukmu. Ini loh Mbak, yang mau saya bahas. Jadi jangan lari, bukan sekedar prosedur. Kalau kalian bilang larinya kemana-mana, ya karena memang dia double standar, jadi lari kemana-mana. Bisa dipahami ya, double standar, dia merasa double standar. Makanya di saat dia ditanya oleh Faisal, kamu pegiat bukan? Saya bukan pegiat, tapi dia ada di grup pegiat dan dia diangkat oleh Pak Benny, ya. Terus, kamu agensi bukan? Saya bukan agensi, tapi di awal dia menyatakan dia agensi. Ya kan? Kemudian ditanya, dia hanya seorang pemilik boarding house. Artinya, dari kalimat ini kalian harusnya sudah bisa menilai bahwa dia sedang memanipulasi diri kalian. Memanipulasi publik dengan caranya, persuasifnya, marketingnya. Kalau kalian masih terus-terusan berkelanjutan mengikuti dia, ya kalian akan terpengaruh. Sama halnya, alah Mbak, wes rasa bahas Lina, bahas yang disiksa majikan. Sekarang tak buka. Yang disiksa majikan saat ini berada di rumah sakit, yang katanya Miss Yuni sudah tahu, itu sudah dilaporkan ke Pak Konjen, sudah dilaporkan KJRI. KJRI sudah pegang datanya dan sudah ditangani. Lah ngapain kalian ngomong Miss Yuni yang sudah tahu duluan? Dan itu datanya yang memiliki adalah Afril, YouTuber, sama Ling Ling. Afril, YouTuber yang dulu pernah tak counter memakai namaku. Dia minimal arek itu belajar loh dari kesalahan dia. Yang pernah tak bilang bahwa jangan asal ngomong. Jadi Afril itu minimal dia sudah mau belajar. Alon-alon rek. Lah Miss Yuni tidak mau belajar. Ya. Ini tak bahas, aku punya soalnya. Jadi bukan Miss Yuni yang menangani, Rek. Miss Yuni hanya butuh konten, dia datang nanti ke rumah sakit seperti halnya yang dilakukan saat sama Uya Kuya. Mbak Siti itu legal, itu yang memulangkan dia KJRI sama agennya. Dia hanya jadi konten kreator. Nah, oke. Terus kali ini kalian juga ngomong, ini agak lama ya. Kalian juga ngomong, kan dia hanya jadi korban konten kreator. Si Lina ini hanya korban konten kreator lah. Kenapa hanya konten? Karena
Kenapa? Yang menyoroti ya konten kreator. Terus kalian mau apa? Ya kan? Nggak usah munafik. Kalian juga memanfaatkan setiap video saya, video Miss Yuni, videonya Faisal. Kalian crop, kalian jadikan FYP. Terus sekarang kalau kasusnya si anak ini mau berhenti, hukum tidak berlanjut, kalian marah-marah. Karena apa marah kalian itu bukan karena berhentinya kasus, marah kalian nggak dapat bahan buat kalian FYP. Ngaku, ya kan? Kalian marah karena kalian nggak dapat bahan buat FYP yang menyala. Jadi bukan karena si Lina menghentikan kasusnya atau KJRI tidak bertindaknya, tapi karena kalian tidak mendapatkan bahan buat FYP. Ngomong aja ya, nggak usah munafik. Hari ini videoku pasti kalian download kok crop. Kok gawe FYP? Menyala Mbak Kontreng engko nek pas Kontreng ngamuk kae kok crop meneh kok gawe Kontreng gendeng. Nah, langsung 100.000 JT-nya. Pernah nggak kalian berterima kasih? Pernah nggak kalian itu berterima kasih pada Miss Yuni, pada Kontreng, pada Faisal, pada orang-orang yang kalian crop videonya, kamu tambahi caption yang provokatif untuk kepentingan kalian sendiri? Pernah nggak kalian berterima kasih? Tidak kan? Kalau saya pribadi aku ngomong, aku berterima kasih hadirnya Miss Yuni karena meringankan bebanku, meringankan nomor teleponku, nggak perlu diteleponi wong-wong sing rang genah, nggak perlu diteleponi orang-orang yang hanya mau pengen tak perhatikan, ya kan? Kenapa? Justru saya mendukung Miss Yuni kalau hanya sebagai fasilitator. Justru saya mendukung Miss Yuni mau ngerungok netok, nggak perlu komentar, nggak perlu dia bikin ulah. Wes Mbak, kue pengen curhat opo, tak konten nih, kue plong selesai, aku gak dumai solusi. Itu lebih enak ketimbang kamu sok-sokan roh aturan tapi merusak aturan. Yang saya counter adalah aturannya, bukan Miss Yuninya. Ya. Yang saya counter adalah aturannya, bukan Miss Yuninya. Bukan Miss Yuni arep ngonten, arepe didadekne duit arep apa, bukan urusan saya, ya. Yang saya counter itu dia jangan ontran-ontran selalu bikin rusuh aturan sampai berapa kali akhirnya kita cap saume, Mbak. Ya, bea cukai, barang paket, BPJS, sing IPMI yang berapa kali ini sing tentang peraturan aja aku sudah meluruskan sampai 5 kali. Mau diulang lagi? Enggak kan? Jadi jangan salah, jangan kalian bilang, oh Kontreng itu ada masalah personal sama Miss Yuni. Enggak ada. Kalau dibilang aku kenal beliau, aku juga kenal Thomas, aku juga kenal suaminya, aku juga tahu rumahnya, aku pernah ke sana. Mereka temanku, tapi aku tidak akan pernah menggunakan urusan personalku untuk membunuh karakter orang. Ya. Jadi di sini sikap saya jelas bahwa tidak berurusan dengan personal beliau. Aku gak ngurusi DMBN jadi apa, mantan pembantu kah, terus nikah sama suaminya bagaimana, itu bukan urusan saya. Jadi jangan tertipu. Beliau menyampaikan dengan sendirinya di video, itu urusan dia, itu hak dia, ya kan? Tugas kita tidak perlu mengkonter proses itu karena ora penting rek. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan cerita dia sing ngomong bahwa aku mbiyen yo pembantu, aku yo ngene dan lain sebagainya. Jangan tertipu karena kita tidak membutuhkan itu. Kuwi ora penting. Yang kita butuhkan dia meminta maaf pada Lina dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menstop semua perilaku dia secara online maupun offline untuk abuse power. Ikut tok. Jadi nggak usah kalian itu terbawa, DN dhisik yo ngene, berjuangnya juga begini. Nggak bisa kamu mengukur sepatu orang dengan sepatu Anda. Aku pun nggak bisa loh rek meminta kowe iki kudu kaya aku, nggak bisa. Tapi minimal cobalah untuk berpikir, gunakan ini untuk berpikir. Aku nggak meminta kamu harus seperti aku. Aku nggak meminta kowe iki kudu pinter kaya aku. Aku nggak meminta kamu kudu pinter ngomong kaya aku. No, nggak perlu. Minimal peka saja.
Aku minta kalian peka saja. Saya nggak minta kalian seperti aku, kudu frontal, kudu isong konfront. Nggak semua orang harus, ya kan? Tapi minimal kamu bisa berdiri untuk dirimu sendiri di saat dirimu itu dijajah. Itu sudah satu kemajuan yang luar biasa menurut saya. Kamu harus merayakan kemerdekaan kamu di saat kamu menyatakan tidak pada sesuatu yang tidak kamu setujui, Rek. Itu sudah menjadi kemerdekaan yang wajib kamu rayakan. Ya. Jadi di sini poinnya adalah kalian berhak. Kalian sama. Meskipun Miss Uni Resident kamu bukan, kamu berhak sama. Ya, bisa ya dipahami. Terus untuk menjawab mbaknya yang kemarin mengcounter videoku tentang kepulangan nanti saja, karena itu kan prosedur ya yang dimaksud oleh si mbak yang di Taiwan, itu prosedur. Jadi itu nanti kalau tak bahas di sini nggak dapat, nanti malah teman-teman nggak dapat. Jadi di sini tugas kalian, jangan di skip videonya, didengarkan. Kemudian resapi penjelasanku. Berdirilah untuk dirimu sendiri, karena yang bisa menolong ya dirimu sendiri. Bukan kontreng, bukan KJRI, bukan organisasi. Kita hanya memfasilitasi. Untuk selanjutnya tetap diri sendiri. Bekalnya tetap di diri sendiri, kekuatan itu dari diri sendiri. Orang luar hanya mensupport, tetapi keputusan tetap di diri sendiri. Ya, sudah ya sampai di sini. Dan saya berharap teman-teman belajar kembali. Ingat, tanpa Miss Uni kowe ora mati. Bye bye.